Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6771 sampai bab 6780. Swinton yang lemah saat ini masih belum tahu kemana nasibnya selanjutnya. Rasa sakit yang parah di tangan membuat kesadarannya terkadang sangat jernih dan terkadang sangat kabur. Di tengah kecemasan, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Dan suara Chavren datang dari luar pintu, berkata dengan hormat. Gubernur besar, saya memerintahkan bawahan saya untuk datang untuk membahas hal-hal yang relevan dengan Anda. Dia masih menunggu ujung telepon yang lain. Swinton tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nenek moyang di mulut Chavren adalah kakeknya Tyrion. Namun, dia tidak mengerti mengapa kakeknya tidak menghubunginya secara langsung ketika dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi malah menemukan Chavren. Dalam kebingungan, dia merasa kelopak matanya bergerak-gerak dengan pembohong, yang sepertinya bukan pertanda baik. Tapi dia tidak berani mengambil keputusan terlalu banyak. Lagi pula, Chavren juga mengatakan bahwa kakeknya sedang menunggu di ujung telepon. Jadi, dia bangun dengan susah payah, membuka pintu. Dan Chavren masuk sambil memegang telepon dan berkata kepadanya, "Gubernur besar, panggilan video dari leluhur." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan layar ponselnya kepada Swinton. Ketika Swinton melihat Tyrion di layar, dia langsung berkata, "Masuk dan bicara." Chavren masuk dengan ponselnya, lalu berkata melalui telepon, "Leluhur, bawahan telah tiba di tempat gubernur." Tyrion di ujung telepon berkata, "Nyalakan speaker ponsel." "Oke leluhur." Chavren menyalakan speaker ponselnya, lalu berkata ke telepon, "Leluhur, handsfree aktif." "Oke." Tyrion dalam video itu bersenandung, lalu berkata, "Swinton, bisakah kamu mendengarku?" Swinton berkata dengan cepat, "Aku mendengarmu. Kakek, apa perintahmu?" Tyrion berkata, "Saya menelepon untuk menyampaikan perintah Tuan Ying kepada kalian berdua." Ekspresi Swinton tiba-tiba menjadi tegas, dan dia berseru, "Kakek, tolong beritahu saya." "Saya mendengarkan." Tyrion berhenti sejenak, dan kemudian perlahan berkata, "Swinton, Tuan Ying memerintahkan tetua ketiga untuk memotong tangan kiri Anda untuk menghukum Anda karena tidak melakukan sesuatu dengan baik dan kehilangan tempat tinggal Anda di Maroko. Tuan Ying berpikir bahwa Anda tidak mempunyai niat subjektif. Jadi dia memperlakukan Anda. Saya membuka jaring dan tidak memerintahkan tetua ketiga untuk mengeksekusi Anda." Swinton tidak berani ragu dan langsung berkata, "Kakek, cucuku sangat menyadari kebaikan Tuan Ying. Di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengabdi dan setia kepada Tuan Ying." Tyrion menghela nafas pelan dan berkata, "Swinton, Tuan Ying memiliki takdir. Karena tangan kirimu dipotong oleh 3 tetua di bawah instruksi Tuan Ying. Sekarang pencuri itu dengan sengaja menggunakan pil generasi untuk meregenerasi tangan kirimu dan memotongnya secara brutal tangan kanan Anda. Tindakan ini dimaksudkan dengan sengaja menciptakan konflik internal dalam keluarga Wu Ben dan juga menimbulkan bahaya tersembunyi bagi stabilitas internal keluarga Wu Ben. Oleh karena itu, Tuan Ying telah secara khusus memerintahkan Chavren dan Jenderal Yaun untuk segera menutup tangan kiri Anda. Masalah pil generasi dimulai dari kalian berdua. Terakhir, kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada orang lain. Jika kalian tidak akan dihukum berat karena pengkhianatan." Ketika Swinton mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung roboh. Dan dia menangis sedihnya kepada Tyrion dalam video. "Kakek, cucu hanya memiliki tangan kiri ini. Jika tangan kirinya dipotong lagi, maka cucuku masih memilikinya. Kesempatan untuk menjalani kehidupan ini." "Apa maksudnya?" Chavren di samping juga merasa ngeri. Dia tidak pernah mengira Swinton telah kehilangan tangannya. Tetapi Master Inggris itu ingin memotong tangan kirinya lagi. Jika tidak ada ruang untuk mengubah urutan ini, maka dia akan melakukannya dengan 3 tangan terpotong oleh dirinya sendiri. "Saya khawatir Swinton adalah satu-satunya di dunia yang dapat mengalami pengalaman seperti ini."
Tyrion dalam video tersebut berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Swinton, ini adalah perintah dari Tuan Ying. Dan tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Swinton menangis dan memohon. Kakek, tolong ucapkan beberapa kata baik untuk cucumu di depan Tuan Ying. Jika cucuku kembali ke istana gubernur tentara kanan tanpa kedua tangan, aku mungkin akan didiskusikan dan diejek. Dan aku tidak akan bisa memimpin rumah gubernur saat itu. Naik turun. Itu tidak baik untuk rumah gubernur tentara kanan. Tyrion mengatupkan ramah dan berkata, Swinton, mengenai pengaturan pribadi di istana gubernur tentara kanan, Tuhan memiliki perintah lain. Setelah tangan kirimu dipotong, saya akan mengirimkan perintah ke istana gubernur kanan tentara. Segera mulai. Anda akan digantikan oleh saudara Anda Sherwin. Dan Anda, Tuan Ying juga akan berbelas kasih dan tidak akan menganggap Anda bertanggung jawab atas tanggung jawab keluarga lainnya. Pada saat itu, dia juga akan memerintahkan saudaramu Wu Suhan untuk lebih menjagamu dan keluargamu, sehingga kamu dan keluargamu dapat hidup sejahtera dan makanan serta pakaian seumur hidup. Pada titik ini, Tyrion berkata lagi, Swinton, ini adalah hasil terbaik untukmu. Jangan lupakan saudaramu. Nasibnya jauh lebih buruk daripada nasibmu. Swinton benar-benar putus asa saat ini. Pandangannya kosong. Ekspresinya kusam. Dan dia menganggapnya setidaknya setengah menit. Setengah menit kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menyeka air mata dari sudut matanya dengan tangan kirinya. Kemudian dia melihat ke tangan kirinya dan rasa kasihan. Meskipun Tuhan menyelamatkan nyawa, mulai sekarang, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku tidak bisa makan sendiri, berpakaian sendiri. Aku tidak bisa menyeka udara mataku ketika aku menangis. Aku bahkan tidak bisa menyeka pantatku sendiri ketika aku pergi ke toilet. Aku seorang pria setinggi 7 kaki. Hidup seperti ini, lebih baik mati. Tyrion menasihati. Swinton, orang mengatakan lebih baik mati daripada hidup. Ini adalah kebenaran abadi. Jadi jangan berpikir lebih baik mati. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan Anda. Bagaimana jika Anda mati? Jika kamu mati, tangan kirimu masih tidak bisa diselamatkan. Keberadaannya adalah bahaya tersembunyi terbesar bagi seluruh perkumpulan penghancuran King dan keluarga Wu Ben. Ketika Swinton mendengar ini, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengeluh dan memohon belas kasihan. Bahkan jika para dewa datang, dia tidak bisa menyelamatkan tangan kirinya. Bahkan jika pria misterius itu memberinya pil generasi lagi, itu akan sia-sia. Jika Victoria mengetahuinya, dia akan memotong kedua tangannya lagi. Memikirkan hal ini, Swinton langsung berbelok. Dia berpikir dalam hati, bagaimana jika bajingan itu datang lagi dan dengan paksa memasukkan pil generasi ke dalam mulutku. Saat ini, Tyrion tidak sabar menunggu dia mengungkapkan sikapnya. Maka dia berkata kepada Chafren, Jenderal Yaun, Tuan Ying memerintahkan Anda untuk memotong tangan kiri gubernur. Anda harus segera melakukannya. Saya akan berada di sini untuk menyaksikan seluruh proses. Chafren tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Dia dengan cepat menatap Swinton dan berkata tanpa sadar, Gubernur besar, bawahanku, bawahanku. Swinton tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari bencana ini. Jadi dia menghela nafas dan berkata kepadanya, karena Tuan Ying memerintahkanmu untuk memenggal kepala. Kamu harus memenggal kepala. Chafren panik sejenak dan ragu-ragu. Gubernur, bawahan, saya tidak memiliki pedang yang dapat saya manfaatkan. Selain itu, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah Ki menjadi pedang seperti tetua ketiga. Swinton berdiri dan berjalan ke lemari. Setelah membuka pintu, dia mengeluarkan pedang Song Ruyu dari dalam. Kemudian dia menyerahkan pedang itu kepada Chafren dan mengumpulkan gigi dan berkata, gunakan saja pedang ini. Ini adalah hadiah ajaib yang diberikan kepada Song Qianxi oleh Tuan Ying. Ia dapat memotong besi seperti tanah liat. Anda dapat menggunakannya untuk memotong dengan lebih cepat. Chafren benar-benar tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah Swinton akan membencinya karena hal ini terjadi di masa depan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia hanya dipaksa oleh perintah dan tidak membenci dirinya sendiri. Akan sulit bagi orang normal untuk tidak membencinya ketika melihat seseorang yang memotong tangan kirinya. Hasilnya adalah ketidaknyamanan psikologis. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Jadi dia hanya bisa mengambil pedang dan berkata, Gubernur besar,
Bagaimana kalau saya mengikatkan gelang tangan Anda terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahan? Oke, Swinton mengeluarkan ikat pinggang itu dengan satu tangan, menyerahkannya dan berkata, ikat erat-erat. Chavren mengayunkan pedang panjang dan ponselnya, menggunakan ikat pinggangnya untuk mengencangkan pergelangan tangan Swinton, lalu mengambil pedang panjang itu dan berkata kepada Swinton, Gubernur besar, aku mencubit. Swinton mengangguk, meletakkan tangannya di atas meja, lalu menegakkan wajahnya ke samping. Air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia membunuh saudaranya sendiri dengan tangannya sendiri, dia berpikir bahwa kesempatannya akhirnya telah tiba, dan dia pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Tak disangka, dalam beberapa bulan setelah menduduki jabatan gubernur besar, ia harus terguling dari jabatan tersebut dengan penyerahan tangannya. Dia merasa tidak rela dan sedikit malu pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, hembusan angin datang dari telinga. Chavren mengangkat pedangnya dan memotong tangan kiri Swinton dari akarnya. Rasa sakit yang hebat membuat Swinton melompat, pergelangan tangan dan meratap. Di ujung video lainnya, Tyrion hanya bisa menghela napas. Chavren dengan hati-hati membungkus tangan kiri Swinton dan bertanya kepadanya, Gubernur besar, apa yang harus saya lakukan dengan tangan kiri Anda? Swinton berkata dengan ekspresi yang menyakitkan, ini adalah beban yang harus ditanggung. Jadi bakarlah. Chavren buru-buru berkata, kalau begitu bawahan akan melakukannya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Saat ini, Tyrion di ujung video lain berkata, tunggu sebentar. Chavren buru-buru bertanya, leluhur, apa perintahmu? Tyrion berkata, Jenderal Yoon, Tuan Ying memiliki takdir. Untuk melindungi rahasia perkumpulan penghancuran King agar tidak bocor, Anda harus mati demi masyarakat. Ekspresi Chavren langsung berubah pucat. Dan dalam kepanikan, tangan kiri Swinton yang berlumuran darah mau tidak mau terlepas dari jari-jarinya. Dengan wajah patah, dia memohon pada video tersebut. Leluhur tua, tolong beritahu saya bahwa Yang Mulia, bawahan tidak akan pernah menyampaikan kata pun kepada orang lain. Saya hanya meminta Yang Mulia ingin melindungi karma saya. Demi mendedikasikan sebagian seumur hidup, saya akan meninggalkan satu kehidupan agar bawahan dapat terus bekerja keras untuk organisasi. Tyrion berkata tanpa ekspresi. Kehidupan Tuan Ying, terutama yang dapat saya kendalikan. Jangan khawatir. Tuan Ying telah mengatakan bahwa setelah Anda pergi, dia akan menjadikan Anda Jenderal Husar secara anumerta. Dan keluarga Anda akan menikmati perlakuan dari seorang Jenderal Husar. Pada titik ini, Tyrion mengingatkannya dengan tulus. Jenderal Yoon, jika saya secara anumerta menjadikan Anda Jenderal Husars, keluarga Akerda dapat menikmati hidup ini dengan damai dan tidak perlu mengikuti jejak Anda. Saya akan memaafkan Anda untuk memberi manfaat bagi keturunan Anda. Generasi mendatang. Mendapat kesempatan ini langka. Chavren juga menangis saat ini. Tanpa diduga. Setelah memotong tangan kiri Swinton, hal berikutnya yang harus dipotong adalah nyawanya sendiri. Dan dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun kata Tyrion terdengar bagus dan memungkinkan keluarganya menikmati hidup ini dengan damai, ada arti lain dari kata-katanya, yaitu jika dia tidak menaati instruksi dengan jujur, keluarganya tidak akan bisa untuk menikmati hidup ini dengan damai. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia, seperti Swinton, tidak punya pilihan. Sekarang tangan Swinton telah dipotong, dan tetua ketiga berada jauh di Nigeria. Jika dia ingin melarikan diri, dia dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Tapi jadi apa, jika melarikan diri? Keluarganya akan terlibat dan pasti akan hancur. Dan dia tidak dapat bertahan hidup bahkan jika dia melarikan diri. Tanpa penawarnya, dia akan mati mendadak tidak lama kemudian. Oleh karena itu, saya ditakdirkan untuk mati hari ini. Mendengar hal ini, dia kehilangan semua harapan. Dia menatap Swinton dan bertanya kepada isak tangisnya. Saya mohon kepada gubernur untuk merawat istri, anak, dan anak-anak bawahannya dengan baik. Swinton tidak berdaya saat ini. Dia berpikir bahwa dia adalah penderita terburuk dengan 3 tangan terpotong. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chavren di depannya tidak memiliki kesalahan. Tetapi hanya karena dia terlibat, dia akan diekspos dan dibungkam. Dia tidak bisa menahan napas dan berkata kepada Chavren. Chavren akan pergi dengan tenang. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjaga keluarga saya. Chavren tertawa sedih dan berkemah.
Bahkan jika aku sangat membencimu, aku bahkan tidak bisa mengutukmu. Sungguh membuat frustrasi menjalani seluruh hidup ini. Benar-benar membuat frustrasi. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dia mulai mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Dan dia langsung terjatuh. Swinton tahu bahwa Chavren telah mematahkan taringnya saat berbicara dan mati seketika. Saat ini, Swinton yang terbiasa melihat hidup dan mati, tiba-tiba merasa sedih. Pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Chavren telah meninggal. Dan alasan dia masih hidup jelas bukan karena Tuan Ying itu tidak bertanggung jawab. Menurut Tuan Ying, fakta bahwa dia diberi pil generasi adalah sebuah kutukan di wajahnya. Dia pasti berharap masalah ini tidak akan pernah muncul ke permukaan. Membunuh dirinya dan Chavren sebenarnya adalah solusi terbaik. Chavren meninggal, tetapi dia masih hidup. Alasannya adalah karena saudaranya yang baru saja menghilang. Dan Tuan Ying tidak berani membunuhnya untuk sementara waktu. Dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Bagaimana dengan nenek moyang keluarga Wu Ben? Pada analisa terakhir, kehidupan keluarga Wu Ben tidak memisahkan wajahnya. Pada saat ini, Tyrion berkata di ujung video lain, Swinton, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh memberi tahu siapapun tentang masalah ini dalam hidup ini, bahkan keluargamu. Kamu harus menyimpan masalah ini jauh di dalam hatimu. Jangan pernah mengungkapkan ucapan kata pun kepada publik. Jika tidak hanya hidup Anda yang akan terancam. Mengerti? Kata-kata Tyrion membuat Swinton lebih tegas dalam penilaiannya. Ini bukan hanya untuk membungkam dirinya sendiri, tapi juga untuk mengancam keluarganya. Begitu dia memecahkan masalah ini, dia mungkin akan dieksekusi. Swinton dipenuhi kebencian, tapi dia tidak berani menunjukkan tanda-tandanya. Dia terus berkata, "Kakek, jangan khawatir. Cucu tidak akan mengatakan kata pun kepada orang lain." Tyrion bersenandung dan berkata, "Kantor Komandan Tentara Kanan Anda seharusnya sudah mundur ke Spanyol, bukan?" "Ya," Swinton berkata. "Mereka semua telah dievakuasi." Tyrion berkata, "Saya akan memberitahu saudaramu Swinton nanti dan meminta untuk segera melayani. Dan kemudian mengirim seseorang untuk membawamu kembali." Swinton berkata dengan panik, "Kakek, cucu ingin segera pergi dari sini. Cucu tidak ingin tinggal di tempat hantu ini lagi." Tyrion berkata, "Anda telah terekspos sekarang. Jadi tentu saja Anda tidak bisa bertindak begitu saja. Bagaimana jika pihak lain mengawasi Anda dan mengikuti petunjuk untuk menemukan markas baru rumah gubernur tentara kanan?" Swinton tiba-tiba memikirkan apa yang telah dilakukan Charlie sebelumnya. Dan menangis. Tetapi jika cucu tetap di sini, bagaimana jika bajingan itu mengunjunginya lagi dan memasukkan pil generasi ke cucu? Jika suatu saat tiba, cucu mungkin akan dipotong tangannya lagi. Cucu benar-benar ketakutan. "Kakek, ini bukanlah dosa yang harus diderita manusia." Tyrion berkata, "Bagaimana mungkin? Sudah keterlaluan dia untuk memberkati pil generasi yang begitu berharga. Bagaimana dia bisa memberkati satu lagi?" Swinton berkata dengan panik, "Kakek, cucu takut. Orang itu sama sekali tidak mengikuti aturan. Aku melihat perilakunya ketika dia memberiku pil generasi. Dia tidak merasakan kesulitan sama sekali. Benda itu seperti bernilai 1 sen. Tidak bermain sesuai aturan," gumam Tyrion. Lalu mengkhawatirkan. Dan berkata, "Ayo segera pergi ke rumah sakit terbesar di Casablanca. Beritahu dokter bahwa kamu kecelakaan secara tidak sengaja. Kecelakaan atau tangan Anda terpotong oleh mesin akan mengharuskan dokter untuk memasukkan Anda ke rumah sakit untuk perawatan." Dirawat di rumah sakit. Swinton tertegun dan bertanya dengan ragu, "Kakek, jika cucu dirawat di rumah sakit, bukankah keberadaannya akan diumumkan secara langsung?" Tyrion berkata, "Apa perbedaan antara Anda sekarang dan diekspos ke dunia luar? Bukankah orang-orang menemukan Anda ketika mereka mengatakan mereka mencari Anda? Di mata mereka, Anda tidak lagi memiliki penyamaran. Selama Anda tidak menyamar dan kembali ke rumah gubernur tentara kanan, di mana-mana sama saja." Swinton berkata, "Kamu benar." Tyrion menambahkan, "Anda harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu dan mengobatinya sebagai penyembuhan. Dan jangan khawatir, begitu masuk rumah sakit dan staf medis menerima cedera tersebut dan mendaftarkannya dalam kasus, orang itu tidak akan pernah kembali lagi dan mendapatkan pil generasi." Swinton tidak bereaksi dan tanpa sadar bertanya, "Kakek, kenapa kakek begitu yakin dia tidak akan pergi ke rumah sakit untuk memberiku pil generasi?"
Tyrion berkata, jika dia benar-benar melakukan ini, Anda akan menumbuhkan 2 tangan di rumah sakit di Casablanca. Dan masalah ini akan menjadi keajaiban medis paling signifikan dalam sejarah manusia. Cukup mengejutkan seluruh dunia. Dalam komunitas medis, semua ahli bedah dan bahkan dokter dan ilmuwan yang berhubungan dengan manusia di dunia mungkin akan pergi ke Casablanca untuk melihat bagaimana Anda dapat meregenerasi anggota tubuh yang diamputasi. Mungkin orang Amerika akan diam-diam membawa Anda ke Amerika Serikat untuk penelitian tentang keberadaan biksu dan ramuan. Dan bahkan para pejabat tinggi dunia dan bahkan panglima perang dengan pasukan besar akan mati-matian memperjuangkan ramuan ini. Apakah menurut Anda dia akan mengambil risiko sebesar itu hanya untuk menggoda Anda? Swinton sadar kembali dan segera berkata, kakek benar. Kalau begitu, tempat perlindungan terbaik untuk cucu kita saat ini adalah rumah sakit. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Tyrion mendesak. Pergilah. Kamu memang menderita dalam beberapa hari terakhir. Dan tubuhmu pasti sangat menderita. Kamu baru pulih di rumah sakit. Saya akan memberitahu saudaramu dan membiarkan dia menemukan cara untuk mengambil alih ketika waktunya tepat. Anda kembali. Jika waktunya tidak tepat dalam waktu singkat, Anda tidak perlu khawatir. Tetap tenang dan tetap di rumah sakit. Oke, Swinton mengangguk dan berkata, cucu mengerti. Oke, Tyrion berkata, cepat pergi. Setelah Swinton menutup telepon, dia menggunakan kakinya untuk memasukkan tangan kirinya yang terputus ke dalam pakaian Chafren. Dan kemudian segera menemukan Mikkel dari Mole Trading. Ketika Mikkel melihat pemandangan tragis itu, dia sangat terkejut. Swinton tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya. Jadi dia hanya memerintahkannya. Jangan bertanya apapun. Pertama, minta seseorang mengambil tubuh Chafren dan membuangnya. Ingat, itu harus dibuang dengan bersih tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Selain itu, beritahu mereka yang bertanggung jawab menanganinya untuk membungkus jenazah dalam kantong jenazah tingkat biokimia, membakarnya dan kemudian menguburkannya. Jenderal Youn diperintahkan untuk bunuh diri dengan meminum racunnya dan akan hidup ketika menyentuh kulit. Mikkel tidak berani bertanya lagi dan segera berkata, baiklah, Panglima tertinggi. Saya akan membuat pengaturannya sekarang. Swinton menambahkan, Anda secara pribadi mengantarkan saya ke rumah sakit terbesar di Casablanca. Saya akan menerima perawatan rawat inap di rumah sakit dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, saya akan memberitahu rumah sakit bahwa saya menderita cedera terkait pekerjaan. Sebagai milik saya bos, Anda akan membayar biaya pengobatan untuk saya di muka. Persaudaraan untuk memilih bangsal terpisah untuk saya. Mikkel mengangguk berulang kali. Jangan khawatir. Panglima tertinggi. Bawahan mengerti. Swinton menunjuk ke pedang panjang di lantai dengan pergelangan tangan yang masih terikat di ikat pinggangnya. Dan berkata, kamu bertanggung jawab untuk menjauhkan pedang ini. Kamu harus menyimpannya di bawah pengawasan ketat. Jika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan kepalamu. Apakah kamu mengerti? Mikkel terkejut dan berkata dengan cepat. Dimengerti. Malam itu, rumah sakit terbesar di Casablanca menerima orang yang terluka parah. Orang yang terluka kehilangan kedua tangannya dalam kecelakaan itu. Dan menurutnya, kedua tangannya telah hancur menjadi bubur oleh mesin. Sehingga tidak mungkin untuk disambungkan kembali. Mengingat parahnya lukanya, dokter segera merawat lukanya dan memberikan transfusi darah serta obat anti-inflamasi untuk mencegah infeksi luka. Meskipun tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dari cedera semacam ini, namun juga, dia kehilangan terlalu banyak darah dan lukanya besar. Jadi dokter secara alami memasukkannya ke rumah sakit untuk perawatan. Untungnya, bosnya sangat berhati-hati dan mengeluarkan uang untuk itu membelikan dia bangsal mandiri dengan kondisi terbaik. Swinton, yang sedang berbaring di kasur rumah sakit, akhirnya menghela napas lega. Meski kedua tangannya hilang, ia juga tahu bahwa kesialannya telah berakhir. Saat ini, pelakunya Charlie telah meninggalkan Casablanca dengan kapal bersama Duncan dan menuju Spanyol melintasi selat. Namun, tujuan perjalanan Charlie dan Duncan ke Spanyol bukanlah untuk mengunjungi rumah gubernur tentara kanan, melainkan menggunakan Spanyol sebagai titik transit untuk terbang kembali ke Eropa Utara dengan identitas berbeda. Saat kapal sedang berlayar di laut, Duncan mendapat peringatan dini dari AI melalui satelit. Dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, melalui sistem pengenalan wajah, AI menemukan jejak Swinton dari mesin penjual otomatis di sebuah rumah sakit di Casablanca.
dan menangkap gambar yang jelas dari tangan yang hilang. Setelah itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Charlie. Gambar itu tetap dengan gambar yang diambil oleh AI dari sistem pengawasan mesin penjual otomatis bisa melihat dengan jelas kedua wajahnya. Kedua hilang tangannya. Ketika Charlie melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Victoria, seorang wanita yang hilang, pasti akan membalas. Tangan kiri Swinton ditumbuhkan dengan salah satu pil generasi saya, dan nilai teoritisnya setidaknya ratusan miliaran. Dia benar-benar langsung memenggalnya. Mendengar ejekan Charlie, Dunchan tidak bisa menahan tawa dan berkata, awalnya, saya pikir Anda benar-benar akan memberi Swinton pil generasi secara gratis, dan saya merasa sedikit kasihan di hati saya. Sekarang sepertinya pil ini benar-benar sangat membantu Victoria. Itu mengasyikkan. Tetapi Sherwin tidak mendapatkan manfaat apapun pada saat yang bersamaan. Charlie mengangguk dan berkata, pil itu memang berharga. Tapi selama bisa menghasilkan efek yang diinginkan, itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Dunchan menambahkan, Sherwin ini juga tidak beruntung. Tangannya dipotong 3 kali berturut-turut. Charlie berkata sambil tersenyum. Keluarga Wu Ben di bawah perlindungan Victoria melakukan banyak perbuatan jahat atau membantu tirani. Fakta bahwa mereka dapat berkembang hingga hari ini tidak dapat dipisahkan dari puluhan ribu atau bahkan lebih tentara mati dan ksatria yang diperbudak oleh perkumpulan penghancuran King. Omong-omong, setiap orang memiliki dosa asal. Jadi saya hanya memotong tangan Swinton, yang sudah merupakan keuntungan baginya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, tidak, saya membantunya terlebih dahulu dan kemudian memotong salah satu tangannya. Bahkan, jika saya ingin menyalahkan dia, saya hanya bisa menyalahkan Victoria. Dunchan tersenyum dan berkata, memang, menurutku orang yang paling dia benci sekarang pastilah Victoria, bukan kamu. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Charlie. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, bagaimana Anda mendapatkan ide ini? Apakah Anda begitu yakin Victoria akan memotong tangan kiri Sherwin lagi? Jika itu aku mungkin tidak akan melakukan ini. Pertama kali dia memotong tangan kirinya adalah hukumannya. Dia sudah menerima dan menyelesaikan hukumannya pada saat itu. Jika seseorang memberinya pil, setelah membuat tangan kirinya tumbuh kembali, saya merasa tidak ada alasan lagi untuk memotong tangan kirinya. Jika saya tetap memegang tangan kirinya dan membiarkan ramuan yang Anda berikan kepada saya menjadi fakta yang pasti, itu tidak hanya akan menunjukkan keadilan, tetapi juga membuat musuh kehilangan ramuan dengan sia-sia. Bukankah itu hanya jatuh ke dalam perangkap pihak lain? Charlie tersenyum dan berkata, Detektif Lee, alasan saya mengatakan akan memberikan obat tetes mata kepada Victoria adalah untuk menggunakan pil ini untuk mempermalukannya. Meskipun Victoria masih hidup, dia mengatur struktur organisasi perkumpulan penghancuran King. Logika yang mendasarinya masih merupakan pemikiran para raja feodal dinasti Ming. Para raja di era feodal, baik yang bijak maupun yang lemah, semuanya memiliki ciri yang sama, yaitu tidak bisa mentolerir penghinaan. Raja Zhu di Darian dianggap sebagai raja yang bijaksana. Jika Fang Xiaoru tidak memberinya wajah, dia tidak akan mentolerirnya. Mampu membunuh 10 klan lainnya. Jika Swinton berjalan dengan tangan kirinya, Victoria akan kehilangan muka. Dia tahu aku ingin menggunakan pil ini untuk mempermalukannya. Tapi dia hanya bisa melakukan ini. Saat berbicara, Charlie menghela napas. Sebenarnya, saya berharap Victoria tidak memotong tangan kirinya. Dalam hal ini, anggota inti perkumpulan penghancuran King akan tahu bahwa musuh misterius mereka ini memiliki pil generasi di tangannya. Obat mujarab yang menantang surga akan membuat mereka lebih waspada terhadap saya. Dan itu juga akan mengurangi kepercayaan mereka pada Victoria. Dunchan merenung sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, saya belum memikirkan aspek ini. Tampaknya pemikiran investigasi kriminal masih sangat sepihak. Charlie berkata, keterampilan memiliki spesialisasi. Sebuah tim membutuhkan berbagai profesional untuk saling melengkapi. Jika Victoria memiliki seorang detektif yang mahir dalam investigasi kriminal seperti Anda, Inspektur Lee, saya khawatir dia sudah mengetahui siapa saya sekarang. Dunchan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Apa yang Anda katakan masuk akal. Tetapi logika yang mendasari perkumpulan penghancuran King juga menentukan bahwa sulit bagi mereka untuk memiliki talenta kelas atas yang nyata. Kecuali anggota yang dikendalikan dan diperbudak.
Yang lain pada dasarnya adalah keluarga Wu Ben itu sendiri. Orang-orang yang diperbudak akan selalu waspada dan tidak peduli betapa mereka membencinya. Mereka tidak akan bekerja untuknya dengan sepenuh hati. Jika keluarga Wu Ben tidak dapat mengembangkan talenta terbaik, tidak apa-apa. Jika Anda keluar, Anda benar-benar akan menjadi tim akar rumput. Charlie tersenyum dan berkata, lihat saja mendiang dinasti Qing dan kamu akan tahu. Para bangsawan di istana dan 8 panji telah hidup dalam kemewahan selama ratusan tahun. Bagaimana bisa ada orang yang bisa membantu bangunan itu runtuh? Jika bukan karena 4 pahlawan mendiang dinasti Qing yang telah memperpanjang hidup mereka untuk istana Qing, para bangsawan kerajaan Manchu dinasti Qing akan melarikan diri kembali ke kampung halaman mereka di luar adat istiadat dinasti Qing semuanya Han, tanpa kecuali. Jika Victoria terus melakukan nepotisme di masa depan, hasil perkumpulan penghancuran Qing mungkin tidak sebaik hasil akhir dinasti Qing. Bagaimanapun, mendiang dinasti Qing masih memiliki 4 pahlawan untuk melanjutkan kesuksesannya. Tetapi dia melakukannya bahkan tidak memilikinya. Dunchan bertanya, apakah Reina dianggap jenius? Bukankah Anda mengatakan bahwa bakatnya jauh melebihi orang biasa? Charlie berkata, bakat Reina memang jauh melampaui orang biasa. Memang benar dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Tapi berdasarkan pemahaman saya saat ini tentang dia, dia hanyalah seorang jenderal. Bahkan jika dia tidak tertangkap menurutku, dia tidak akan bisa melakukan apapun di masa depan. Untuk membawa perbaikan menyeluruh pada perkumpulan penghancuran Qing, perkumpulan penghancuran Qing saat ini tidak membutuhkan seseorang yang bisa bertarung. Setelah mengatakan itu, Charlie melanjutkan, ngomong-ngomong, dengan kekuatan Swinton, memotong kedua tangannya tidak akan mengancam nyawa. Tampaknya tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dan dia tidak seharusnya berani lari ke rumah sakit secara terbuka. Detektif Lee berpikir itu mungkin alasannya. Dunchan berpikir sejenak dan berkata, setelah masalah pil generasi, Sherwin telah terungkap sepenuhnya. Jika dia pergi ke rumah sakit secara terbuka, tidak ada bedanya apakah dia bersembunyi atau tidak. Dengan mengatakan itu, Dunchan menambahkan, dan saya memperkirakan dia pasti takut Anda akan memberinya pil generasi lagi. Setiap kali kita menghadapi kasus pembunuhan, terutama kasus pembunuhan dengan motif yang tidak diketahui dan metode khusus, yang paling kita khawatirkan tentang adalah akan ada kasus kedua sebelum kasusnya terselesaikan. Karena pembunuhan semacam ini tidak seperti perampokan, penculikan atau balas dendam. Sasaran perampokan dan penculikan adalah acak. Mereka yang motifnya tidak diketahui dan metode khusus seringkali menjadi yang paling mudah. Mengenai kasus pembunuhan berantai, jika itu adalah Sherwin, dia pasti akan sangat takut jika Anda menggunakan metode yang sama untuk menghukumnya lagi dan tangannya tumbuh pada saat yang sama. Victoria mungkin harus memotong tangannya lagi karena marah. Pelajaran dari pengalaman pertamanya adalah pil generasi adalah sesuatu yang tidak ingin dia makan lagi dalam hidupnya untuk mengumumkan ketidakberdayaannya kepada publik. Saat ini, Anda juga tidak akan memberinya pil generasi lagi. Charlie mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Tetapi itu juga membuktikan bahwa dia tidak memiliki nilai di perkumpulan penghancuran Qing. Perkumpulan penghancuran Qing tahu bahwa dia telah terungkap dan tidak dapat membunuh. Dia juga tidak dapat kembali ke rumah gubernur tentara kanan. Untuk dia pergi ke rumah sakit dapat dianggap sebagai rencana penyelesaian sementara. Dunchan bertanya pada Charlie, Tuan Wade, apakah menurut Anda Sherwin masih berharga? Charlie berkata, sulit untuk mengutarakan. Dari sudut pandang kecerdasan, yang dia tahu hanyalah informasi tentang rumah gubernur tentara kanan. Sekarang saya telah memahami tren baru di rumah gubernur tentara kanan, dan dia sendiri telah mengancam. Dia mungkin tidak tahu lebih banyak tentang perkumpulan penghancuran Qing daripada aku. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi secara emosional, dia seharusnya sangat membenci Victoria. Jika saya berjanji kepadanya bahwa setelah Victoria meninggal, saya akan diberikan pil generasi untuk menjadikan orang normal. Lalu antara Victoria dan aku, dia akan lebih memilih aku yang menang daripada Victoria. Dunchan berkata, itulah yang saya maksud. Swinton juga pasti tahu di dalam hatinya bahwa jika dia bisa menjadi orang normal lagi di kehidupan ini, saya khawatir hanya Anda yang bisa memberikan kesempatan ini. Jika Anda memberikan janji, mungkin dia akan melakukannya.
Tetapi jika dia tidak memiliki nilai bagi perkumpulan penghancuran King, maka dia tidak memiliki nilai bagi kita. Jadi tidak perlu berinvestasi terlalu banyak padanya. Charlie berkata, apakah dia berharga bagi kita tergantung pada apakah dia memiliki kesempatan untuk kembali ke perkumpulan penghancuran King di masa depan. Apakah Victoria ingin dia mengurus dirinya sendiri di Maroko? Atau apakah dia ingin dia tinggal di sana dulu dan menunggu sampai waktunya tepat? Biarkan orang-orang dari istana gubernur tentara kanan menjemputnya. Duncan mendecakkan nyali dan berkata, bagaimana jika kita berkomunikasi dengannya? Beritahu dia bahwa jika dia kembali ke rumah gubernur tentara kanan di masa depan dan bekerja sama dengan Anda untuk memberikan lebih banyak informasi, Anda akan menjadikan dia orang yang normal lagi, setelah Victoria meninggal. Charlie berkata, apakah orang ini berharga atau belum diketahui? Yang terbaik adalah tidak melakukan kontak langsung di sana untuk saat ini. Duncan berkata, ngomong-ngomong, kita bisa mengamati secara diam-diam dan meminta orang mengatur beberapa mesin penjual otomatis di rumah sakit untuk mengamati situasi umum rumah sakit. Yang terbaik adalah memasangnya langsung di bagian rawat inap. Charlie berkata, adalah normal untuk memiliki mesin penjual otomatis di rumah sakit. Dan itu normal untuk memilikinya di bagian rawat inap. Namun, mesin penjual otomatis di bagian rawat inap paling banyak hanya dapat memiliki 1 atau 2 di tempat umum. Dan itu tidak mungkin sampai di daerah bangsal. Kita tidak bisa mengambil gambar di bangsal mana Swinton berada atau siapa yang memasuki atau meninggalkan bangsalnya. Duncan mengangguk dan berkata, ini memang agak sulit. Tetapi kita sekarang memiliki informasi wajah banyak anggota perkumpulan penghancuran King. Selama kita memasang mesin penjual otomatis di satu-satunya cara untuk memasuki bagian rawat inap, jadi salah satu dari orang-orang ini pergi ke sana, mereka akan segera diberitahu. Jika orang-orang ini mengunjunginya secara teratur, kita dapat menggambar sebuah pola. Tetapi jika tidak ada yang datang sepanjang waktu, kemungkinan besar dia telah ditinggalkan sepenuhnya. Charlie bertanya, bagaimana jika seseorang datang dari istana gubernur tentara kanan? Duncan menambahkan, kita pada dasarnya telah mengidentifikasi banyak orang dari istana gubernur tentara kanan melalui pengawasan bandara Naples terakhir kali. Orang-orang ini adalah peringatan tingkat 1 di AI. Dimanapun mereka berada, mereka dijual oleh mesin otomatis kita. Jika mesin menangkapnya, AI akan melaporkannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, Duncan menambahkan, namun, wajah-wajah yang dikumpulkan saat itu mungkin hanya bagian dari rumah gubernur tentara kanan. Saya juga dapat meminta AI untuk selalu membandingkan wajah orang asing yang dikumpulkan di bandara dan dermaga dengan wajah-wajah yang muncul di rumah sakit. Lalu buat perbandingan sehingga kita dapat mengidentifikasi siapa saja yang datang ke Casablanca dengan pesawat atau kapal dari tempat lain dan kemudian pergi ke rumah sakit tersebut. Secara umum, jarang ada orang yang langsung pergi ke rumah sakit setempat begitu tiba di suatu tempat. Apalagi Swinton ada di ruang rawat inap. Bahkan jika seseorang turun dari pesawat dan merasa tidak nyaman dan pergi ke rumah sakit untuk perawatan, dia tidak akan muncul langsung di sini kecuali dia ada di Casablanca murni untuk mengunjungi pasien. Jadi, jika AI mengetahui seseorang baru saja tiba di Casablanca dan segera pergi ke rumah sakit tempat Swinton berada, orang tersebut akan sangat curiga. Berbicara tentang ini, Duncan memikirkan sesuatu dan berkata, apakah kantor gubernur tentara kanan pergi ke Spanyol? Lalu saya akan meminta AI menambahkan filter lain. Jika ada yang naik pesawat atau kapal dari Spanyol ke Casablanca, lalu segera pergi ke rumah sakit, maka diperkirakan orang tersebut berasal dari rumah gubernur tentara kanan. Bahkan jika Swinton tidak begitu berharga bagi kita saat itu, dia masih dapat memberikan beberapa informasi tentang orang lain di rumah gubernur tentara kanan. Jika ada orang dari rumah gubernur benar-benar pergi menemuinya, maka mungkin dia masih memiliki nilai, dan tidak apa-apa mencari cara untuk menyampaikan beberapa informasi kepadanya. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, kemudian penghubung saya akan segera mengatur agar mesin penjual otomatis dikirim ke rumah sakit. Oleh karena itu, Charlie menambahkan, ngomong-ngomong, Inspektur Lee, kami ingin AI mengawasi Nigeria. Tidak ada maksud ketiga tetua itu tinggal di Nigeria sekarang. Kemungkinan besar mereka akan pergi. Dan mereka pasti tidak akan mengambil pesawat terdekat. Ada kemungkinan besar mereka akan pindah ke kota lain atau bahkan negara lain. Duncan berkata, jangan khawatir.
Saya telah memberi perintah kepada AI untuk menghubungkan bandara dan terminal di Nigeria dan negara-negara sekitarnya. Dengan fokus pada semua pria dewasa Asia, terutama pria Asia lanjut usia yang berada dalam kelompok 3 orang. Charlie mengangguk dan berkata, minta juga AI untuk memperhatikan orang-orang yang muncul di Buenos Aires, Argentina, atau bandara lain di Argentina pada periode waktu berikutnya. Dan bandingkan dengan orang-orang yang ditemukan di Afrika. Jika cocok, tandai mereka. Markas besar perkumpulan penghancuran King kemungkinan besar berada di sebuah pulau di lingkaran Antartika. Jadi kemanapun orang ketiga ini berangkat, ada kemungkinan besar mereka pada akhirnya akan kembali ke Argentina. Duncan langsung setuju. Baik Tuan Wade, Charlie berkata. Setelah memiliki AI, keuntungan terbesar kita adalah dapat mengetahui lebih banyak tentang orang-orang perkumpulan penghancuran King. Setiap pergerakan orang-orang ini tidak akan luput dari pengawasan kita. Wilayah perkumpulan penghancuran King ada di tangan kita. Ini akan menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.